Halo, selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak, Ibu, dan Indra di kelas ini ya. Selama beberapa jam ke depan, Bapak akan memberikan materi tentang budaya hidup sehat. Sebelum itu, saksikan berikut ini. Om Swastiastu, Om Anumadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga segala pikiran baik datang dari segala penjuru. Oke anak-anak, kita akan berbicara mengenai konsep budaya hidup sehat. Nah, apa sih budaya hidup sehat itu dan bagaimana budaya hidup sehat dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentu kalau di dalam tubuh yang sehat pasti akan ada pikiran yang sehat dan pikiran yang sangat cerdas. Nah, untuk itu anak-anak harus tahu dulu konsep bagaimana kita berbudaya hidup sehat. Contohnya adalah salah satunya kita menjaga pola makan yang seimbang dengan bagaimana gizi, vitamin, ya, mineral, karbohidrat, dan segala macam kebutuhan yang ada yang dipentingkan oleh tubuh harus kita penuhi tanpa berlebihan. Yang kedua berikutnya ada yang disebut dengan bagaimana kita memiliki aktivitas rutin. Artinya supaya kita tetap sehat, bugar, kita harus yang namanya olahraga. Dengan olahraga kita bisa menjadi sehat, jantung kita menjadi bagus bekerjanya dan segala macam kebutuhan tubuh baik oksigen ya jadinya terpenuhi. Oke? Oke. Salah satu budaya hidup sehat adalah kita harus menjaga yang disebut dengan pola makan. Nah, bagaimana caranya kita menjaga pola makan? Ini harus kita menyeimbangkan antara tinggi badan serta berat badan. Jadi kita harus tahu dulu tinggi badan kita berapa, berat badan kita berapa. Jadi nantinya kita akan melihat bagaimana makanan itu yang kita konsumsi akan seimbang. Setelah menjaga keseimbangan makanan, maka kita harus menjaga yang disebut dengan kesehatan. Menjaga kesehatan bukan hanya dengan makan, tetapi menjaga kesehatan lebih kepada bagaimana kita bisa mengontrol diri supaya contohnya itu seperti istirahat cukup, tidak menjadi orang yang berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang tidak harus dikonsumsi. Seperti anak-anak tahu kan sekarang ke kantin kita harus belajar menjadi orang yang lebih selektif dalam mencari makanan yang benar. Nah, makanan yang bagaimana? Makanan yang tidak mengandung bahan-bahan pengawet dan bahan-bahan kimia. Dan tentunya dalam agama Hindu kita mengenal dengan nama sukle ya. Sukle artinya itu adalah makanan itu bagaimana nantinya masuk ke tubuh akan membuat tubuh itu menjadi suci karena dalam agama Hindu makanan bukan hanya sebagai salah satu bentuk mengkonsumsi membuat tubuh jadi sehat tapi bagaimana kita menjadi beragama Hindu nantinya tubuh kita tetap sehat suci, bersih, dan nantinya kita selalu nanti pada saat kita ke pura selalu berhubungan dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa tetap sehat dan juga jangan lupa, kita sebagai manusia itu ada yang disebut dengan stula sarira dan suksema sarira. Stula sarira adalah badan kasar, suksema sarira adalah badan halus. Jadi, ketika kita berbicara mengenai kesehatan, maka di situ kita akan berbicara mengenai keseimbangan tubuh. Berarti di suksema stula sariranya yang masuk, berarti otomatis anak-anak akan bagaimana menjaga pola makan, pola sehat. Di suksema sarira, anak-anak akan menjaga yang disebut dengan mental, fisikis, dan pikiran. Dengan itu, kalau kita sudah menjaga yang disebut dengan pikiran, maka kita akan menjadi orang yang selalu berpikiran positif, tidak berpikiran negatif. Jadi otomatis kita akan menjadi orang yang tenang, bahagia, dan selalu berpatokan kepada ide Sang Yang Widi Wasa sebagai jalan kita mencari dharma. Oke anak-anak, untuk melakukan, ada pertanyaan, bagaimana sih caranya kita melakukan pola hidup sehat? Nah, cara kita untuk melakukan pola hidup sehat adalah yang pertama, pagi-pagi itu ingat, kita harus mengkonsumsi air putih yang cukup. Dengan mengkonsumsi air putih yang cukup, maka kebutuhan air di dalam tubuh itu maka akan terpenuhi. Ingat anak-anak dalam tubuh kita, kita terbentuk dari unsur yang disebut dengan panca mahabhuta yang terdiri dari pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa. Pertiwi itu adalah unsur padat, apah itu adalah unsur cair,
Teja itu adalah unsur cahaya, Bayu itu adalah unsur angin atau tenaga, Akasa adalah ruang hampa. Jadi di dalam tubuh kita ini terbentuk yang disebut dengan Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa sebagai unsur Panca Mahabhuta. Nah, itulah yang harus kita jaga, baik secara makan yang seimbang seperti menjaga yang disebut dengan pola makan. Seperti yang Bapak omongkan tadi, pola makan tidak hanya kita memakan sesuatu ke dalam tubuh, tapi kita harus leptik. Selektif itu artinya adalah bagaimana menjadi orang yang lebih tahu apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi oleh tubuh, kepentingan tubuh untuk mengkonsumsi makanan itu sudah cukup atau belum. Jadi nantinya anak-anak ketika makan, ingat, dalam agama Hindu tetap diajarkan bahwa sebelum makan harus berdoa. Artinya itu adalah dalam Sarasa Muscaya dan Bhagawan Gita telah disebutkan apabila kita memakan makanan tidak bersyukur dulu, tidak berdoa dulu, itu sama dengan kita sebagai seorang pencuri ya. Ingat itu dengan baik. Nah, selanjutnya ingat makan. Oke, kita selalu berpatokan pada makan. Kenapa? Karena pertama, banyak makanan sekarang itu mengandung berbagai macam zat-zat bagi tubuh yang tidak penting gitu. Karena dalam hal ini banyak pedagang-pedagang kemungkinan, ya tidak semua, kemungkinan saja mengambil hal-hal yang tidak baik seperti penggunaan daripada boraks, pewarna buatan, bahkan yang lebih parah lagi mempergunakan formalin. Ini yang berbahaya. Maka anak-anak harus tahu sekarang konsumsi tubuh kita, bagaimana kita tahu protein yang dipentingkan oleh tubuh, bagaimana vitamin yang harusnya kita konsumsi, dan bagaimana nanti bagi menjadi orang yang paham, tahu tentang mana makanan sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Oke anak-anak, nah ada beberapa yang perlu Bapak bicarakan sekarang, yang anak-anak harus tahu. Bagaimana kita tahu manfaat pola hidup sehat? Kenapa sih dalam agama Hindu harus diatur pola hidup sehat? Karena apabila kita sudah sehat, otomatis kita memuja ide Sang Yang Widiwasa akan menjadi kusuk dan berkonsentrasi. Dan yang terpenting adalah anak-anak harus tetap bersyukur apapun keadaannya. Nah, kita berbicara mengenai pola hidup sehat, bagaimana sih manfaatnya? Manfaatnya adalah satu, bagaimana kita akan menjadi orang yang sehat, meningkatkan kesehatan jantung, tidak yang namanya kena penyakit kronis, dapat mengontrol berat badan, meningkatkan kualitas tidur, serta memperkuat kekebalan tubuh. Jadi, anak-anak kalau sudah yang namanya pola hidup sehat, otomatis akan menjadi orang yang tidak mudah terkena penyakit. Nah, kita tahu sekarang pada zaman global seperti ini, penyakit itu paling gampang masuk ke dalam tubuh karena banyak faktor, baik faktor makanan yang cepat saji yang disebut dengan fast food. Memang makanan itu cepat disajikan, dalam hal ini ada setiap saat. Tetapi kalau kita berbicara mengenai gizi ya yang akan dipentingkan oleh tubuh, itu bukan berarti makanan itu tidak baik, tetapi kurang baik untuk dikonsumsi secara berlebihan. Oke, nah anak-anak bisa lihat di sini ada gambar di mana apabila kita menjadi orang yang sehat, maka tubuh kita akan ringan, bisa menjaga berat badan yang baik, serta kita harus berolahraga supaya kita tetap sehat, serta kita tidak akan pernah gampang terkena penyakit. Itulah pentingnya bagaimana kita menjaga pola hidup sehat. Dalam agama Hindu, pola hidup sehat juga dapat diterapkan di pura yang disebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana kita bisa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat? Bapak bisa contohkan salah satunya tirta ya. Dalam agama Hindu, tirta adalah air suci di mana pembuatan tirta dalam agama Hindu ada prosedur dan cara-cara yang higienis. Contoh, pertama itu kendi yang dipakai untuk menaruh air itu
diungkep dulu atau dibakar dahulu mempergunakan menyan dan lain sebagainya, sehingga itu kan jadi steril. Setelah itu air yang sudah dimasak dimasukkan ke dalam kendi, ditutup selama beberapa menit untuk membunuh berbagai macam kuman, akhirnya akan dibuka kembali dan air itu akan matang. Itu cara agama Hindu dalam membuat tirta. Jadi walaupun pada dasarnya tirta itu sudah yang disebut dengan bersih, akan dibersihkan kembali melalui japa mantra dan pembuatan tirta yang sesuai dengan prosedur. Jadi kita tidak akan sakit. Yang jelas, tirta akan selalu membuat kita menjadi orang yang bisa memahami tentang bagaimana nantinya berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat tirta yang dipergunakan untuk bertirta, anak-anak harus paham itu harus tetap dicuci, dijaga kebersihannya, pengetisan tirta harus tetap bersih. Artinya itu adalah kita harus tetap walaupun itu sudah suci, kita harus menjaga, melakukan yang disebut dengan kebersihan agar kondisi tubuh nantinya tetap bersih dan sehat serta tidak mudah terkena penyakit. Oke anak-anak, nah selanjutnya ini ada video menjaga pola hidup sehat. Nah di sini anak-anak bisa melihat nanti bagaimana cara kita sebagai orang yang baik, sehat, dan tetap sehat. Nah anak-anak bisa perhatikan. Oke anak-anak, nah selanjutnya ini ada video menjaga pola hidup sehat. Nah di sini anak-anak bisa melihat nanti bagaimana cara kita sebagai orang yang baik, sehat, dan tetap pola hidup sehat. Nah anak-anak silakan perhatikan. Oke anak-anak, nah selanjutnya ada video menjaga pola hidup sehat. Nah ini anak-anak bisa melihat nanti bagaimana cara kita sebagai orang yang baik, sehat, dan tetap pola hidup sehat. Nah anak-anak silakan perhatikan. Oke anak-anak, nah selanjutnya ada video menjaga pola hidup sehat. Nah ini anak-anak bisa melihat nanti bagaimana cara kita sebagai orang yang baik, sehat, dan tetap pola hidup sehat. Nah anak-anak silakan perhatikan. Oke anak-anak, nah selanjutnya ini ada video menjaga pola hidup sehat. Nah di sini. Oke anak-anak, nah di pembelajaran ini Bapak melakukan pembelajaran dengan sistem pembelajaran based learning sekolah. Jadi Bapak sudah menampilkan satu video. Silakan nanti anak-anak analisis di sana tentang video tersebut, bagaimana pola hidup sehat, apa Halo pola hidup sehat, dan adik-adikku, bagaimana penerapan bertemu pola lagi hidup dengan sehat. Kak Nah, Kania di silahkan sini. sekarang bagi kelompok ya. Bagaimana kabar 5 sampai kalian? 6 orang dalam Semoga satu selalu kelas. sehat, Jadi, itu akan bahagia, membuat dan satu semangat yang disebut ya. dengan Apakah pembelajaran kalian dan selalu pengetahuan. membuang Nanti sampah akan di Bapak tempat membagikan sampah? LKPD. Jadi anak-anak silakan saksikan Sampah video tidak berikut bisa ini. dipisahkan dari Oke kehidupan anak-anak. sehari-hari. Nah, di Sampah di menjadi pembelajaran masalah ini, lingkungan Bapak yang melakukan harus pembelajaran dengan ditangani. sistem pembelajaran based Jika learning. sampah Jadi menumpuk di berbagai satu sekolah. tempat, Di sini Bapak dapat sudah berdampak menampilkan bagi satu masyarakat. video. Silakan nanti Apa anak-anak saja ya analisis dampak di sana tersebut? tentang video tersebut. Yuk simak Bagaimana penjelasan pola kakak. hidup sehat, apa pola hidup sehat, dan bagaimana Yang penerapan pertama, pola hidup menimbulkan sehat. Nah, pencemaran silakan sekarang udara. bagi kelompok ya. Sampah yang terus 5 sampai menumpuk 6 dan orang berserakan dalam dapat satu menimbulkan kelas. bau Jadi, tidak itu sedap. akan membuat Bau satu yang tersebut disebut akan dengan membuat kita merasa pembelajaran tidak berbasis nyaman masalah. dan Nanti akan dapat Bapak mengganggu membagikan aktivitas. LKPD. Jadi anak-anak silakan saksikan video Yang berikut kedua, ini. menimbulkan penyakit. Oke anak-anak. Sampah Nah, organik di yang terus di menumpuk pembelajaran akan ini, mengalami Bapak pembusukan. melakukan pembelajaran dengan sistem Sampah-sampah yang pembelajaran membusuk based learning. tersebut Jadi dapat berbagai menjadi masalah. tempat Di sini berkembang Bapak biaknya sudah berbagai menampilkan hewan satu dan video. bakteri. Silakan nanti Hal anak-anak ini dapat analisis di menimbulkan sana berbagai tentang penyakit video tersebut, seperti bagaimana gangguan pola hidup pernafasan, sehat, apa gatal-gatal, pola hidup sehat, dan bagaimana demam penerapan berdarah, pola hidup sehat. gangguan Nah, pencernaan, silakan dan sekarang bagi lain-lain. kelompok ya. 5 sampai 6 orang Yang dalam ketiga, mencemari kelas. Jadi, air. di situ akan Sampah membuat yang dibuang di satu yang sumber disebut air dengan seperti sungai, pembelajaran danau, berbasis masalah. Nanti atau akan Bapak laut membagikan
akan mengakibatkan pencemaran. Saksikan Air yang video tercemar berikut ini. berwarna dan berbau. Oke anak-anak. Air yang Nah, tercemar di dapat di membahayakan pembelajaran makhluk ini, hidup. Bapak melakukan pembelajaran dengan sistem pembelajaran based learning. Yang Jadi, keempat, bermasalah. menyebabkan banjir. Ini Bapak sudah Keberadaan menampilkan satu sampah video. di saluran Silakan air nanti seperti anak-anak selokan analisis atau di sana sungai dapat tentang menimbulkan video banjir. tersebut, bagaimana Sampah yang pola menumpuk hidup di sehat, saluran apa pola air hidup sehat, dan menyebabkan bagaimana aliran menerapkan air pola tersumbat. hidup sehat. Nah, silakan Akibatnya, sekarang bagi kelompok air ya. sungai meluap 5 saat sampai 6 terjadi hujan orang lebat. dalam Air satu sungai kelas. yang Jadi, meluap itu menimbulkan akan banjir membuat di satu lingkungan yang disebut sekitarnya. dengan pembelajaran berbasis masalah. Nanti akan Itulah Bapak akibat membagikan yang LKPD. ditimbulkan Jadi, jika anak-anak sampah silakan dibuang secara saksikan sembarangan. video berikut ini. Yuk selalu jaga Oke lingkungan dengan anak-anak. membuang Nah, sampah di tempat sampah. di pembelajaran ini Sekian Bapak dulu melakukan ya video pembelajaran kali ini. pembelajaran based learning. Jadi berbasis Kita akan masalah. bertemu Jadi lagi Bapak pada sudah video menampilkan pembelajaran satu yang video. lain. Silakan nanti Dadah! anak-anak analisis di sana tentang video tersebut, bagaimana pola hidup sehat, apa pola hidup sehat, dan bagaimana penerapan pola hidup sehat. Nah, silahkan sekarang bagi kelompok ya, 5 sampai 6 orang dalam satu kelas. Jadi di situ akan membuat satu yang disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Nanti akan Bapak membagikan. Oke anak-anak. Nah, sekarang silahkan nanti lihat instruksi tugasnya. Silahkan simak dan analisis video yang ada di depan dengan mengerjakan bekerja berkelompok dan memahami dan menerapkan, dan bagaimana anak-anak nanti mencerminkan pola hidup yang sehat. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya Bapak memberikan materi tentang pola hidup sehat. Sehat, tetap semangat, tetap menjadi siswa yang luar biasa. Bapak tutup dengan Pramo Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.